Baik, perkenalkan nama saya Adi. Saya akan melakukan praktikum fisiologi pada modul dasar biomedik dan hemopotik limforetikuler. Adapun praktikum kali ini yaitu praktikum uji golongan darah ABO dan resus. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu yang pertama blood lancet dan blood lancet pen, yang kedua kapas alkohol atau alkohol pad, yang ketiga serum golongan darah yang terdiri atas serum anti A, anti B, dan anti D. Kemudian yang keempat adalah KC preparat, yang kelima adalah tusuk gigi. Tahap untuk melakukan praktikum yang pertama adalah silakan basahi ujung jari probandus dengan menggunakan kapas alkohol atau alkohol pad. Sambil menekan ujung jari probandus, tusuklah ujung jari probandus dengan menggunakan blood lancet pen. Pada kaca preparat yang setelah disediakan. Teteskan sebanyak 3 tetes. Teteskan serum anti A, anti B, dan anti D pada darah yang telah berada pada kaca preparat. Anti A, anti B, dan anti D. Darah dan serum yang telah diteteskan. Ada tidaknya gumpalan darah yang terbentuk. Golongan darah ABO, jika terbentuk gumpalan pada darah yang ditetesi anti A dan tidak terbentuk gumpalan pada darah yang ditetesi anti B, maka golongan darah probandus ialah golongan darah A. Jika tidak terbentuk gumpalan pada darah yang ditetesi anti A dan terbentuk gumpalan pada darah yang ditetesi anti B, maka golongan darah probandus ialah golongan darah B. Jika terbentuk gumpalan pada darah yang ditetesi anti A dan pada darah yang ditetesi anti D, maka golongan darah probandus ialah golongan darah AB. Jika tidak terbentuk gumpalan pada darah yang ditetesi anti A maupun yang ditetesi anti B, maka golongan darah probandus ialah golongan darah O. Selanjutnya, untuk mengetahui golongan darah resus probandus, maka dapat dilihat dari darah yang ditetesi oleh serum anti D atau yang berada di bagian sebelah kanan. Nah, untuk golongan darah resus, jika terbentuk gumpalan pada darah yang ditetesi oleh anti D, maka golongan darah resus probandus adalah positif. Jika tidak terbentuk gumpalan pada darah yang ditetesi oleh anti D, maka golongan darah resus probandus adalah negatif. Nah, mari kita lihat golongan darah pada probandus. Pada darah yang ditetesi anti A tidak terbentuk gumpalan. Pada darah yang ditetesi anti B tidak terbentuk gumpalan. Namun pada darah yang ditetesi oleh anti D terbentuk gumpalan. Maka golongan darah probandus adalah golongan darah O+. Adapun penjelasan untuk golongan darah ABO, untuk golongan darah A berarti di dalam darahnya terdapat antigen A pada permukaan sel darah merahnya dan memiliki antibodi B pada plasma darahnya. Adapun untuk golongan darah B berarti di dalam darahnya memiliki antigen B di dalam membran sel atau permukaan sel darah merahnya
dan memiliki antibodi A pada plasma darahnya. Untuk golongan darah AB, berarti orang tersebut memiliki antigen A dan antigen B pada permukaan sel darah merahnya atau membran plasma dari sel darah merahnya, sedangkan orang tersebut tidak memiliki antibodi pada plasma darahnya. Untuk golongan darah O, berarti orang tersebut tidak memiliki antigen pada permukaan atau membran sel darah merahnya, sedangkan orang tersebut memiliki antibodi A dan antibodi B pada plasma darahnya. Untuk golongan darah resus, apabila seseorang memiliki resus positif, berarti orang tersebut memiliki antigen resus atau antigen D pada membran sel eritrosit atau sel darah merahnya, dan orang tersebut tidak memiliki antibodi resus pada plasma darahnya. Adapun jika seseorang memiliki resus negatif, berarti orang tersebut tidak memiliki antigen RH atau antigen D pada membran sel eritrosit atau membran sel darah merah orang tersebut, dan orang tersebut memiliki antibodi resus atau antibodi D pada plasma darah orang tersebut. Dalam keadaan terdesak, golongan darah AB dapat menerima semua donor golongan darah, sebab golongan darah AB tidak memiliki antibodi A maupun antibodi B di dalam plasma darahnya, sehingga golongan darah AB sering juga disebut dengan resipien universal. Adapun untuk golongan darah O dalam keadaan terdesak dapat memberikan darahnya kepada semua golongan darah, sebab golongan darah O tidak memiliki antigen di dalam eritrosit sel darah merahnya, sehingga golongan darah O sering juga disebut dengan donor universal. Adapun untuk golongan darah resus, maka resus negatif dapat memberikan darahnya kepada semua jenis resus, baik resus positif maupun resus negatif, sehingga resus negatif sering juga disebut dengan donor resus universal. Adapun jika seseorang menerima donor darah dari golongan darah ABO maupun resus yang tidak cocok, maka hal-hal yang mungkin terjadi adalah yang pertama demam dan kedinginan, kemudian kesulitan bernafas, nyeri otot, mual, sakit dada, perut atau punggung, darah di urin, serta kemungkinan terjadinya penyakit kuning.